Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saya akan mengawali dengan sebuah kisah. Saya punya seorang ibu yang kami sangat mencintainya. Suatu saat dia datang ke rumah. Setelah kami mendengar beberapa saat ada keluhan dan sebetulnya cukup lama. Dan sebagai anak yang sangat mengasihi, segera saya ajak ke rumah sakit yang kami pandang cukup baik. Saudara, malam itu kami tidak bisa tidur. Karena apa? Dokter mengatakan ini sudah stadium 4 karena terlambat check up. Saudara, kami berjuang supaya orang yang kami kasihi, ibunda kami ini terselamatkan. Tapi sekali lagi, sudah stadium 4 dan terlambat check up, terlambat periksa. Saudara, itu pengalaman pahit. Check up, periksa itu sangat penting. Itu dunia medis. Dan hari ini saya akan mengajak kita untuk memulai check up, tetapi bukan medis, tapi check up spiritual. Kita sudah lakukan yang pertama kemarin. Check up yang pertama adalah sebagai orang percaya, apakah aku merasa memiliki haus akan Allah seperti pemazmur. Dan yang kedua, kita juga sudah membahas apakah hidupku, hidupmu, hidup kita dikuasai oleh firman atau tidak? Jika dua ini kurang atau tidak, berarti hasil check up-nya kurang bagus. Berarti kualitas kerohanian kita kurang bagus. Begitu pada saat ini, kita akan melakukan check up yang ketiga, yaitu apakah kita merasakan kasih dan jamahan Tuhan dalam pengalaman hidup kita. Saya akan membaca Kejadian 39 ayat 9. Yang demikian, Kejadian 39 ayat 9. Bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Kejadian 39 ayat 9. Saudara tahu, ini kisah tentang Yusuf yang mengalami peristiwa pahit setelah ibundanya meninggal. Hanya dengan bapaknya dikasihi dia, tapi saudara-saudaranya iri, bahkan kemudian ada persoalan. Dia sempat mau dibunuh, tapi kemudian dibuang dan akhirnya dijual menjadi budak. Dan dia diterima dan dipercaya oleh tuannya, namanya Potifar. Masalahnya adalah istri Potifar kesengsem dengan Yusuf yang muda, posturnya bagus, bahkan bertanggung jawab, cakep, tampan. Dan Yusuf menolak istri tuannya dengan kalimat ini, bagaimana mungkin aku berbuat dosa kepada Allah? Saudara-saudara, ada banyak alasan untuk orang tidak melakukan kejahatan. Yang pertama paling umum adalah takut ketahuan. Kenapa lampu merah berhenti? Kenapa tidak mau terobos itu verboden? Ya, takut ketahuan. Nanti kalau ada polisi, takut ketahuan. Tapi tidak begitu dengan Yusuf. Dia bukan karena takut ketahuan Potifar, tidak. Tapi Yusuf, dia menyadari kehadiran Allah. Bagaimana mungkin aku berbuat dosa? Dan kalau Bapak Ibu Saudara membaca
Kejadian 39, maka Bapak Ibu akan menemukan banyak kalimat berkali-kali, lebih dari 3 kali. Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan memberkati Yusuf, Tuhan memberkati Yusuf. Begitu berkali-kali. Saya mengatakan, check up kerohanian yang bagus adalah jika kita dalam hidup sehari-hari merasakan kehadiran Allah. Tapi jika kita tidak merasakan kehadiran Allah, itu berarti kesehatan spiritual kita ada masalah. Saudara, saya akan ajak kita membaca bagian yang lain, saudara, dari kitab Mazmur. Mazmur 139 ayat 7 dan 8. Ini pengalaman menarik dari seorang pemazmur. Mazmur 139 ayat 7 sampai 8. Dikatakan begini. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari kehadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Saudara, pemazmur merasakan Tuhan ada di mana-mana. Mazmur 139 ayat 7 dan 8. Tuhan ada di mana-mana. Bahkan andekan lari ke langit yang tinggi, di situ ada Tuhan. Ndelik dimanapun, bahkan di dunia orang mati pun ada Tuhan. Merasakan kehadiran Tuhan. Pertanyaan saya untuk saudara, untuk saya, untuk kita, apakah sekali lagi kita merasakan kehadiran Tuhan? Di tengah pandemi ini misalnya, di tengah resesi ekonomi misalnya, di tengah persoalan berat yang menimpa keluarga kita misalnya, di tengah anggota keluarga kita yang terkena sakit penyakit misalnya, bahkan ketika ada persoalan di tempat kerja dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah merasakan, menghayati kehadiran Tuhan? Ini check up hari ketiga. Jika jawabnya ya dan rasakan itu, bersyukurlah. Tapi jika belum, mari saudara, sebagai hambanya saya mengajak, mari saya dan saudara, kita mulai belajar merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Saya tahu sekarang banyak orang punya persoalan, pergumulan, kesulitan, masalah yang bertubi-tubi, yang kadang-kadang ada orang cerita ke saya, gimana Pak, ini masalah ini belum selesai, datang lagi masalah ini, belum tentang anak saya, wah ini juga ada kabar dari orang tua, masalah yang satu belum selesai, datang yang satu, datang yang bertubi-tubi. Pertanyaannya, apakah di tengah ini semua kita masih merasakan kehadiran Allah? Buat yang muda-muda, buat yang studi dan sekarang terhambat karena situasi dan kondisi, buat yang bisnis dan sekarang terhambat karena pertumbuhan ekonomi sekarang minus, diumumkan pemerintah minus. Saudara-saudara, mari kita menghayati sesungguhnya Allah hadir dan Tuhan menyertai kita senantiasa. Semoga hal ini menjadi perenungan kita. Mari kita mohon berkat di dalam doa. Tuhan, izinkanlah kami untuk bisa memiliki kepekaan bahwa Tuhan hadir dalam situasi dan kondisi apapun dalam hidup dan kehidupan kami. Di tengah persoalan, kesulitan, masalah bertubi-tubi yang kami rasakan, semoga kami tidak kehilangan iman dan kami merasakan kehadiran Tuhan. Tolonglah kami ya Allah. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin.